Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa yang saya cintai, yang dibanggakan, yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas tentang penelitian untuk pengembangan madrasah. Karena banyak sekali madrasah yang seharusnya untuk bisa berkembang, tapi kenyataannya ini malah vakum, bahkan mengalami kemerosotan. Maka perlu sekali adanya penelitian agar madrasah itu bisa berkembang, bisa berdaya saing di dunia, dan bisa berdaya saing dengan madrasah maupun sekolah yang lain. Nah, kenapa kita harus mengadakan penelitian? Karena Karena Indonesia ini termasuk tertinggal dalam penelitian. Kenapa bisa tertinggal? Karena dari 1 juta penduduk Indonesia hanya ada 85 peneliti. Berbeda dengan Korea Selatan. Setiap 1 juta penduduknya ada 7.987 peneliti untuk mengembangkan daya saing, terutama teknologi, sehingga negara-negara itu menjadi negara yang mempunyai daya saing kuat, bahkan mempunyai kemajuan teknologi yang sangat luar biasa. Itulah mengapa budaya peneliti harus segera kita bangun semenjak dini, supaya rasio peneliti kita meningkat dan tidak ketinggalan inovasi terutama terhadap teknologi maupun yang lainnya, dan bisa berdaya saing dengan negara-negara yang lain, agar negara Indonesia ini bisa lebih maju, terutama madrasah-madrasah di bawah Kementerian Agama. Nah, bagaimana kita bisa memulai penelitian? Yang pertama adalah kita menemukan masalah, mencari masalah apa yang menjadi penyebab kenapa madrasah itu tidak bisa berkembang, mencari masalah kenapa madrasah itu mengalami kemunduran. Merangsang, caranya dengan cara merangsang siswa untuk menemukan masalah. Kita bisa masalah yang ada di sekitar kita maupun masalah yang secara global. Nah, temukan masalah yang menarik untuk dikaji maupun menarik di mata umum. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu mencari solusi. Daftar banyak macam cara untuk memecahkan masalah tersebut maupun calon solusinya, baik solusi yang bisa maupun yang out of the box, ya. Cari solusi untuk agar madrasah itu bisa berdaya saing di dunia. Itu caranya seperti itu. Jangan sampai madrasah ini cuman vakum, diam saja, atau mungkin malah mengalami kemunduran. Cari solusi yang terbaik. Yang ketiga adalah solusi yang paling bagus, itu yang kita gunakan agar madrasah itu bisa bersaing dengan madrasah yang lain. Jangan sampai mengalami kemunduran. Itu caranya bagaimana kita memulai penelitian. Yang jelas, cari masalah, temukan masalah, cari masalah, dan pilih solusi yang terbaik. Selanjutnya yaitu bagaimana memulainya. Cara memulai dalam penelitian yaitu awali dari gerakan literasi. Tetapi buat literasi yang bermanfaat, yang ada hubungannya dengan madrasah, yang ada hubungannya dengan pengembangan madrasah. Selanjutnya yaitu dengan bangkitkan rasa penasaran. Kenapa orang bisa demikian, demikian, dan demikian. Nah, itu cari. Kenapa madrasah kita tidak bisa berkembang? Kenapa madrasah lain atau sekolah lain bisa berkembang? Bangkitkan rasa penasaran. Yang kemudian yaitu berkolaborasi, mencari solusi. Setelah rasa penasaran timbul, maka cari solusi mana yang terbaik agar madrasah itu bisa berkembang atau bisa bersaing dengan madrasah yang lain. Kemudian pemecahan masalah.
Setelah ditemukan masalah, rasa penasaran ada, cari bersama-sama, maka cari pemecahannya bagaimana madrasah itu bisa bangkit, bagaimana madrasah itu bisa berkembang. Yang selanjutnya yaitu terbentuklah budaya riset dan inovasi. Kalau sudah demikian maka akan terbentuk budaya riset dan inovasi sehingga bisa mengembangkan madrasah itu lebih baik. Nah, bagaimana alur penelitiannya? Adapun alur penelitian atau jalannya roda penelitian, yang pertama adalah gali ide. Gali ide ini bisa mengambil sampel dari siswa. Kenapa siswanya demikian dan sebagainya. Nah, setelah itu baru susunlah proposal penelitian. Nih, susun proposal penelitian dengan sebaik-baiknya yang ada hubungannya dengan pengembangan madrasah. Dan yang ketiga yaitu presentasikan proposal penelitian, yaitu ajukan proposal penelitian berupa presentasi di depan 3 sampai 5 guru pemuji. Nih, presentasikan hasil proposalnya. Setelah disetujui proposalnya, maka kirim proposal penelitian ke kompetensi nasional untuk diujikan tingkat nasional. Ini alurnya. Kemudian setelah proposal itu disetujui dan sebagainya, maka lakukan penelitian sesuai petunjuk dari pembimbingnya. Nih, setelah disetujui oleh pembimbing, setelah melakukan penelitian sesuai dengan petunjuk dari pembimbing, tentunya akan mendapatkan hasil-hasil atau kesimpulan-kesimpulan. Nah, hasil dan kesimpulan itu, penelitian itu, maka selanjutnya adalah tulis hasil penelitian ke dalam karya tulis ilmiah. Nah, setelah ditulis menjadi sebuah karya tulis ilmiah, maka selanjutnya susun dengan baik, ujikan lagi hasil akhir ke guru pembimbing, yaitu ke guru di depan 3 sampai 5 guru pembimbing. Nah, setelah diujikan mungkin mendapatkan nilai bagus atau mendapatkan respon bagus, maka tulis karya ilmiah itu sebaik mungkin, susun sebaik mungkin. Nah, setelah itu kirim karya tulis ilmiah itu ke dalam kompetensi tingkat nasional atau di atasnya. Ini adalah alur daripada penelitian. Ini caranya seperti itu. Nah, demikian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada video kali ini hanya demikian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.